Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rani Fasari dengan NIM 2407011648 dari kelas 2B Psikologi. Kali ini saya akan menganalisis suatu studi kasus dari artikel yang berjudul Dampak Tayangan Pornografi terhadap Perubahan Psikososial Remaja. Dalam kasus ini ada 5 subjek laki-laki berusia 14-15 tahun yang terpapar pornografi. Yang pertama, inisial IM, berusia 15 tahun. IM sering membuka video porno di internet pada aplikasi YouTube, menyimpan foto perempuan telanjang dan foto lawan jenis berciuman. IM tidak memiliki pacar dan setiap kali melihat perempuan, IM membayangkan tubuh perempuan tersebut dan membayangkan bersetubuh dengannya. IM mengeluh kurang konsentrasi ketika belajar dan malas beraktivitas. IM juga sering masturbasi untuk memuaskan nafsu birahinya dan semenjak mengenal media porno, IM lebih senang menyendiri di kamar. Yang kedua, inisial AG berusia 15 tahun. Awal mula AG menonton video porno itu bersama teman-temannya dan sejak saat itu AG semakin penasaran sehingga intensitas menonton video porno melalui HP-nya meningkat. Di sisi lain, AG juga memiliki pacar yang sebelum dirinya terpapar media porno hanya memegang tangan dan membelai pacarnya. Tetapi, sejak terpapar pornografi, perilaku seksualnya meningkat seperti berciuman, memegang paha, dan payudara. AG juga marah ketika diminta membantu orang tua di rumah dan dirinya lebih sering menghabiskan waktunya di kamar. Yang ketiga, inisial GM berusia 14 tahun. GM mengaku bahwa setidaknya 2-3 kali seminggu menonton video porno. GM sering ditinggal oleh kedua orang tuanya sehingga memiliki banyak kesempatan untuk menonton video porno dan dirinya juga sering mengajak pacarnya ke rumahnya. Mereka sering bersama-sama menonton video porno dan menirukan apa yang ditampilkan pada video tersebut. GM juga mengaku sering melakukan hubungan seksual dengan pacarnya dan GM selalu memaksa atau mengancam pacarnya untuk menuruti keinginan seksualnya. Selain itu, GM juga lebih sering menghabiskan waktu sendiri dibanding berkumpul dengan teman-temannya dan GM juga mengatakan dirinya malas pergi ke sekolah, tidak ada keinginan belajar, dan melakukan hobinya. Yang keempat, inisial EG berusia 14 tahun. Awalnya EG mengenal film pornografi dari temannya, kemudian karena ada fasilitas internet, EG suka mengakses foto dan video porno. Berhubung kedua orang tuanya jarang di rumah dan saudaranya sering pergi, sehingga EG memilih menonton pornografi untuk mengusir rasa kesepiannya. EG mengaku pernah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dengan memegang dada dikarenakan EG penasaran setelah menonton video porno. Setelah EG memiliki pacar, EG sering melakukan ciuman, pelukan, memegang dada dan alat kelamin pacarnya. Dan yang terakhir, inisial FC berusia 14 tahun. FC sudah mengenal media porno sejak usia 12 tahun. Berawal dari ketidaksengajaan melihat gambar perempuan telanjang di HP bapaknya dan setelah itu FJ merasa penasaran sehingga sesekali mengakses pornografi di internet dan mulai sering melakukan masturbasi. FJ juga menginginkan memiliki pacar untuk menyalurkan hawa nafsunya. Kemudian setelah FJ memiliki pacar, dirinya mengaku sudah beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan pacarnya. Di sisi lain, FJ terkadang merasa berdosa dan malu dengan perbuatannya. Tetapi perasaan itu tidak mampu menghentikan perilakunya. FJ juga kadang merasa bingung dan tidak fokus saat melakukan aktivitas baik di sekolah maupun di rumah. Jadi, kelima remaja ini mengakses media porno dari internet dan karena rasa penasaran yang dimiliki membuat mereka semakin sering mengkonsumsi media porno. Kelima remaja pada kasus di atas
menunjukkan perubahan kognitif seperti kurang konsentrasi, tidak ada keinginan belajar, dan kegelisahan. Remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi bisa mengakibatkan kesulitan membangkitkan konsentrasinya untuk belajar dan beraktivitas sehingga menurunkan produktivitasnya. Sedangkan remaja yang memiliki IQ rendah menjadi tidak berdaya untuk berkonsentrasi dan menimbulkan kegelisahan. Kelima, remaja menunjukkan penyimpangan perilaku seperti perilaku kompulsif, masturbasi, penyimpangan seksual seperti berciuman, berpelukan, hubungan intim, dan perilaku agresif seperti pelecehan seksual. Perilaku kompulsif ini datang tanpa disadari dan menyuruh remaja untuk mengakses media porno secara berulang-ulang. Dampak penyimpangan perilaku antara lain mendorong remaja menirukan tindakan seksual, peningkatan aktivitas berpacaran seperti berpegangan tangan, berciuman, dan memegang bagian sensitif. Seseorang yang kecanduan pornografi dari internet mengalami penyusutan ukuran dorsolateral, prefrontal cortex, rostral anterior cingulate cortex, daerah motor suplementer, dan bagian-bagian dari cerebellum. Perubahan morfologis tersebut mengakibatkan rusaknya ingatan jangka pendek, kemampuan pengambilan keputusan, kecemasan, dan depresi. Kelima, remaja juga menunjukkan perubahan pada aspek sosial, ditunjukkan remaja cenderung berdiam diri di kamar dan kurang bersosialisasi dengan keluarga, tetangga, dan teman sebaya. Remaja pecandu pornografi yang mendapat dukungan dari temannya akan terdorong menjadi pribadi yang permisif, yaitu memandang maklum terhadap seks bebas dan praktek seks bebas di luar pantauan orang tua. Sedangkan remaja pengguna pornografi yang di sekitarnya tidak menggunakan media porno, maka akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. Jadi kesimpulannya, perubahan psikososial akibat tayangan pornografi meliputi perubahan kognitif, psikologis, dan sosial. Dampak negatif yang terjadi seperti kurang konsentrasi, tidak fokus, disorientasi, penurunan produktivitas, penyimpangan perilaku seksual, perilaku kompulsif, kecemasan, depresi, minder, tidak percaya diri, dan menarik diri. Strategi yang harus dilakukan adalah penyuluhan kesehatan sejak dini tentang perilaku seksual dan pornografi agar remaja tidak mencoba-coba menjadi pengguna media porno. Selain itu, diperlukan keterlibatan kedua orang tua untuk mendampingi remaja dalam fase perubahan pada pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian video analisis studi kasus dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.